Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ayu Ruqayyah sebagai dosen mata kuliah Finansial Teknologi yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Dalam video ini, kami akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko dan investasi. Investasi adalah suatu kegiatan menempatkan dana pada suatu atau lebih dari satu jenis aset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan atau meningkatkan nilai investasi di masa mendatang. Investasi dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama, aspek uang yang ditanamkan dan diharapkan sehingga untuk menilai kelayakan investasi digunakan pula konsep uang. Yang kedua, aspek waktu sekarang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk menilai kelayakan investasi digunakan konsep waktu. Dan yang ketiga, manfaat investasi. Maka aspek manfaat ini, maka penilaian kekayaan investasi juga harus melihat manfaat dan biaya yang ditimbulkan dengan menggunakan asas manfaat. Proses investasi. Seorang investor harus melalui beberapa proses dan tahapan tertentu untuk mencapai keputusan investasi yang terbaik. Tahapan-tahapan tersebut diantaranya adalah: yang pertama, menentukan tujuan investasi. Tujuan investasi harus dinyatakan baik dalam tingkat keuntungan maupun jumlah risiko yang ditanggung. Di samping itu, dalam proses investasi perlu dipertimbangkan preferensi risiko pemodal. Hal ini mempengaruhi jenis sekuritas yang dipilih untuk alokasi dana yang ada sehingga dapat diperkirakan distribusi dana berbagai instrumen tersedia. Yang kedua, melakukan analisis sekuritas. Untuk mengidentifikasi sekuritas digunakan 2 filosofi yang berbeda, yaitu sekuritas yang mispriced atau harga terlalu tinggi atau terlalu rendah, dapat dengan analisis teknikal atau analisis fundamental. Sedangkan untuk sekuritas dengan harga wajar, pemilihan sekuritas didasarkan atas preferensi risiko para pemodal, pola kebutuhan kas, dan lain-lain. Yang ketiga, membentuk portofolio. Yang keempat, merevisi portofolio. Yang kelima, evaluasi portofolio dengan membandingkan kinerja yang diukur baik dalam keuntungan yang diperoleh maupun risiko yang ditanggung. Risiko investasi adalah tidak tercapainya tujuan semula atau tidak terjadinya manfaat yang diharapkan, yang ujungnya adalah kerugian atau pemborosan yang juga timbul karena sifat dari investasi berdimensi jangka panjang. Nah, investasi berhubungan dengan waktu, yang mana aspek waktu sekarang dalam hal ini periode menikmati hasil investasi, yang jarak antara keduanya adalah merupakan ketidakpastian akan apa yang terjadi di masa mendatang, terlepas dari prediksi yang dilakukan di waktu sekarang. Nah, itu diperlukan manajemen risiko untuk mengantisipasi kemunculannya. Di sini terdapat 4 pilihan yang dapat dilakukan seseorang dalam manajemen risiko investasi. Yang pertama itu menghindari risiko. Cara termudah dalam menghadapi risiko adalah dengan menghindari akan terjadinya risiko. Akan tetapi tidak semua risiko dapat dihindari. Oleh karena itu, risiko adalah bagian dari kehidupan. Kemudian cara kedua itu mengurangi risiko. Hendaknya risiko tersebut harus dihadapi dengan cara memperkecil kemungkinan untuk terjadinya risiko atau memperkecil kerugian atau akibat dari risiko yang akan dihadapi. Hal ini dapat dilakukan dengan memahami risiko, menyiapkan program penyelamatan, dan menjaga timbulnya atau bahayanya. Kemudian yang ketiga itu bersiap menghadapi risiko. Memperkirakan besarnya risiko yang akan dihadapi, kemudian menyiapkan langkah yang diperlukan untuk menanganinya. Kemudian cara terakhir yaitu mengasuransikan risiko, memindahkan risiko yang akan dihadapi kepada perusahaan asuransi dengan cara ikut asuransi. Akan tetapi tidak semua risiko dapat diasuransikan. Selanjutnya, kami memilih aplikasi investasi Bareksa. Berikut penjelasan dari kelompok kami.
Bareksa atau Bareksa.com merupakan perusahaan finansial teknologi atau fintech milik PT Bareksa Portal Investasi yang menyediakan portal marketplace reksadana untuk memperjualbelikan produk investasi reksadana secara daring atau online dari berbagai perusahaan manajer investasi atau aset manajemen. Sebagai sebuah marketplace, Bareksa juga memperjualbelikan reksadana sejak tahun 2015 bekerja sama dengan PT Buana Capital sebagai agen penjual. Pada tahun 2016, Bareksa mendapat lisensi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk menjual produk reksadana secara langsung dan menjadikan fintech pertama yang mendapat lisensi ini. Bareksa didirikan oleh Karania Dharma Saputra dan Adi F. Pangeran yang merupakan mantan petinggi grup media FIFA. Hingga Mei 2019, jumlah manajer investasi yang terdaftar di platform Bareksa mencapai 92 perusahaan dengan total dana kelola per Maret 2019 mencapai 1,8 triliun rupiah. Selain itu, Bareksa juga menyediakan produk reksadana berbasis syariah. Bareksa juga bergerak dalam bisnis lain seperti layanan data, alat investasi, berita, dan analisis. Selain produk reksadana, pada April 2018, Bareksa juga secara resmi menjadi salah satu startup fintech yang ditunjuk pemerintah untuk menjual surat berharga nasional atau SBN secara daring bersama dengan startup lainnya yaitu Tanam Duit dan Investri. Produk investasi yang tersedia di Bareksa. Yang pertama, reksadana. Dengan modal minimal Rp100.000, bahkan hanya dengan Rp10.000, seseorang dapat berinvestasi di Bareksa. Investor tidak dibebankan biaya transaksi dalam pembelian sebagian besar produk reksadana yang dijual di marketplace reksadana Bareksa. Di Bareksa, kamu bisa menggunakan kalkulator simulasi yang disediakan untuk mengetahui nilai investasi yang akan kamu terima dengan nominal yang kamu investasikan. Reksadana di Bareksa terdiri atas berbagai macam, yaitu reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, reksadana indeks, dan Exchange Traded Fund atau ETF. Yang kedua, surat berharga negara atau SBN. Untuk produk SBN dapat dilakukan pada aplikasi Bareksa jika sedang terdapat masa penawaran SBN. Yang ketiga, Bareksa Emas adalah fitur transaksi jual beli emas secara online dengan fasilitas penitipan pada aplikasi Bareksa. Pembelian hanya tersedia di aplikasi Android dan iOS. Produk logam mulia dengan kadar 99,99% milik Antam dan UBS. Yang keempat, tabungan umroh. Bareksa Umroh merupakan salah satu inovasi Bareksa yang menyediakan layanan rencana investasi reksadana dengan keberangkatan umroh. Proses pendaftaran di Bareksa 100% online. Dengan adanya aplikasi investasi di smartphone yang tersedia baik untuk Android maupun iOS. Untuk Anda warga negara Indonesia yang belum punya akun dan baru mau mendaftar di Bareksa, syaratnya hanya butuh EKTP dan resi EKTP. Dengan teknologi digital, sekarang proses pendaftaran di Bareksa 100% online. Berkas formulir diisi secara online dan persyaratan daftar berupa IKTP atau NPWP. Hanya perlu foto dan diunggah, serta tanda tangan juga digital. Tidak perlu datang ke kantor Bareksa lagi untuk mengirimkan berkas dan syarat melalui pos. Adapun metode pembayaran untuk bertransaksi di Bareksa melalui transfer bank ataupun OVO. Selanjutnya, kami akan membandingkan aplikasi investasi Bareksa dengan aplikasi investasi Tanam Duit. Di sini kami akan membandingkan kelebihan aplikasi Bareksa dengan kelebihan aplikasi Tanam Duit. Adapun kelebihan aplikasi Bareksa, yang pertama, memiliki produk reksadana yang melimpah sekitar 190 lebih.
Yang kedua, pelopor marketplace reksadana yang berpengalaman. Yang ketiga, bisa melakukan transaksi dan login lewat website dan aplikasi. Adapun kelebihan aplikasi Tanam Duit. Yang pertama, tampilan modern dan praktis. Yang kedua, terdapat produk asuransi. Yang ketiga, fitur sidik jari dan metode pembayaran yang mudah. Kemudian untuk kekurangan aplikasi Bareksa. Yang pertama, alur aplikasinya lumayan sulit dan ribet untuk pemula. Yang kedua, tampilan aplikasi yang kurang modern. Adapun kekurangan aplikasi Tanam Duit. Yang pertama, produk reksadananya masih sedikit. Yang kedua, Tanam Duit tidak bisa dibuka lewat website. Jadi kesimpulannya, dari segi jumlah produk yang dijual, Bareksa lebih unggul daripada Tanam Duit. Bareksa cocok untuk mereka yang sudah mengerti dan terbiasa investasi reksadana. Produk yang ditawarkan sangat bervariasi dengan fitur-fitur yang menarik yang memudahkan investasi. Banyak jumlah produk reksadana yang ditawarkan memberikan nilai lebih untuk Bareksa. Nah, kemudian Tanam Duit cocok untuk mereka yang sudah mengerti reksadana tapi tidak ingin repot untuk membeli reksadana karena jumlah reksadana yang tergolong masih sedikit. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari pemaparan materi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.